Tidak semua kita merasa tenang membeli laptop bekas. Tidak semua kita juga mempunyai kelonggaran untuk membeli laptop puluhan juta rupiah. Untuk itu, Lenovo IdeaPad Slim 1 mencoba menjawabnya. Dia murah dan relatif baru dan menggunakan prosesor yang baru dirilis, AMD Ryzen 7000 series. Lenovo IdeaPad Slim 1 jelas bukan laptop premium. Akang bisa membelinya mulai dari 5,9 juta rupiah saja. Namun, dia memberikan layanan purna jual premium selama 2 tahun. Sesuatu yang tentu tidak bisa diberikan oleh laptop bekas ya Kang. Bentuknya kompak untuk ukuran 14 inci dan beratnya tidak sampai 1,5 kilo. Kalau ditambah dengan charger jadi sekitar 1,6 kilo, yang artinya cukup ringan untuk kita tenteng. Dan materialnya sekedar PC ABS, polikarbonat plus ABS. Dan kabar baiknya sih dia kokoh ya Kang, dia kokoh dan tidak terasa getas. Dan finishingnya ini seperti metal ya, metal. Dan kalau kita tutup ini dan akan teringat dengan sesuatu kan. Dia slim tapi masih menawarkan banyak sekali port koneksi ya Kang. Di bagian sini ada charger bulat kecil, ini USB, ini HDMI, dan ini USB tipe C. Yang sayangnya tidak bisa kita gunakan untuk charging ya Kang. Charging dengan USB C itu tidak bisa, hanya melalui sini saja. Dan ini kabar baiknya ada indikator, dia akan berwarna oranye ketika di bawah 91%. Ketika dia mencapai 91%, kapasitas baterainya dia akan berubah menjadi putih. Di sisi sininya juga ada USB lagi dan masih ada SD card full ya Kang, bagus sekali. Dan di sini ada indikator untuk power ya. Tombol power di bagian depan tidak ada apa-apa, hanya ada coakan tonjolan ya, tonjolan untuk kita mengangkat laptop. Di bagian belakang juga bersih. Bagian belakang ini warna abu-abu ya, dan terasa solid juga. Dan ada bantalan karet yang sangat besar, panjang. Jadi dia benar-benar bisa membantu kita saat laptop ini ditaruh di meja. Dia nggak gerak sama sekali, dia keset gitu Kang, bagus. Buka bagian belakang ini relatif mudah. Ada 9 baut yang menahannya, tapi nanti akan memerlukan beberapa tools ya. Ini obeng untuk membukanya, pry tool juga, dan wadah ya. Karena bautnya itu tidak seperti ThinkPad yang memang bisa kita bisa tertahan ya, tidak lepas gitu. Kalau ini model bautnya baut yang lepas. Saya menemukan di bagian sini itu ada celah yang lebih lebar daripada yang lain ya. Jadi kita mulai pry tool dari sana ya Kang. Nah, sudah terbuka, ini dia seperti ini, kokoh, tebal ya, bagus walaupun, dan dia lentur ya, nggak terasa getas. Dan inilah bagian dalam dari IdeaPad Slim. Mari kita cek satu per satu.
Dari yang paling terlihat dulu, ini adalah baterai kapasitas 42 Wh atau 3735 mAh. Dengan baterai ini saya bisa kerja 4 jam lebih ya. Jadi sampai ketemu istirahat itu dia masih bisa lebih. Dan dia tipe ngecasnya cepat ya Kang. Jadi 50% itu bertambah sekitar 70% kapasitas baterainya. Dan yang bagusnya lagi, di sebelah sini akan lihat juga ada baterai juga. Ini baterai BIOS. Jadi kalau ada apa-apa gampang nanti tinggal diganti kalau memang sudah saatnya butuh pergantian ya. Tidak perlu membuka motherboard. Tidak ada di balik motherboard seperti laptop-laptop yang lain ya. Dan kemudian kita lihat lagi yang bagus, ini DC in, kabel DC juga dia bisa kita copot ya Kang. Jadi masih bisa kita ganti kalau memang sewaktu-waktu atau rusak gitu ya. Jadi tidak juga harus bersama motherboard kita ganti semuanya. Masih bagus banget. Dan I/O boardnya juga sama. Ini juga masih bisa kita ganti. Ini hanya di baut saja, nggak semua. Jadi motherboardnya itu hanya sebelah sini saja. Apa yang nggak bisa kita ganti? Yang nggak bisa kita ganti adalah RAM-nya ya. RAM-nya itu tersolder. RAM tersolder, tapi dia sudah 8 GB dual channel LP DDR5 yang 5500 MHz ya, yang cepat banget. Dan bagian ini adalah SSD M.2 2242. Ini ada tanda segel ya. M.2 2242 NVMe PCIe 3.0 X2 ya. Jadi dua LAN. Dan yang menarik adalah kita bisa memasang juga model yang panjang. Jadi kalau misalnya Akang ingin memasang model yang 2280, ini bisa di upgrade ya. Jadi pilihan kita akan banyak sekali. Dan kita ke bagian utama. Ini adalah kipasnya ya. Kipasnya besar dengan heat pipe-nya juga besar walaupun hanya satu. Yang dia tugasnya adalah untuk mendinginkan prosesor AMD Ryzen 7320U yang ada di sini. Prosesor generasi baru yang nanti akan coba kita lihat performanya seperti apa. Nah, yang ini juga, ini adalah WiFi 6 yang sudah mendukung WiFi 6. Bagus banget, cepat, stabil, aman begitu. Kira-kira begitu bagian dalamnya. Saya jujur saja agak terkesan ya, impresif dengan bagian dalamnya ini. Sekarang mari kita buka. Nah, kamu perhatikan dia sudah menyala sejak kita buka layar. Ini bukan kondisi sleep ya Kang, tapi posisi shutdown, dan memang itu adalah salah satu fiturnya, flip to start. Kita lihat dulu keyboardnya. Keyboardnya ini khas Lenovo banget ya. Dia chiclet dan senyum-senyum gitu modelnya. Banyak kebaikan dari keyboard ini, salah satunya adalah LED caps lock, dan juga ada LED untuk FN lock. Juga banyak dari shortcut di sini ya Kang. Terus rasa keyboardnya gimana ya? Rasanya sih keyboard Lenovo ya, bukan keyboard ThinkPad. Saya sudah menggunakan ThinkPad, jadi berasa beda. Dia key travelnya itu pendek ya Kang. Saya tidak merasa terbiasa menggunakan ini dan sangat berbeda dengan ThinkPad. Tapi keyboard ini memberikan feedback yang baik, dalam artian dia tidak salah ya ketika kita ketik sekali spasi atau tombol-tombol yang lain, dia benar-benar mengetik itu dan dia itu benar gitu. Hanya saja memang key travelnya itu terasa sangat pendek. Dan bagusnya sih memang di tombol power sini dia terpisah ya dengan tombol keyboard. Saya melihat ada beberapa laptop baru entry level yang jadi satu gitu, dan itu sangat tidak enak. Dan dia ada LED-nya lagi. Sekarang kita ke touchpad. Touchpadnya ini dia luas ya, dan Windows Precision juga. Cuman rasa klik kanan kirinya ini terlalu dalam dan saya nggak suka ya. Jadi mau nggak mau menggunakan mouse. Akhirnya saya terpaksa menggunakan mouse di laptop. Dan sekarang kita ke bagian layarnya ya Kang. Bagian layarnya ini
dia bezelnya sudah lumayan tipis, masih 16:9, dan dia sudah full HD dengan kecerahan 220 nits. Sayangnya akan lihat sendiri dia masih TN, walaupun bisa rebah tidak 180, tapi dia masih TN, jadi akan lihat sudut pandangnya sangat sempit. Bagusnya sih hanya di atas bawah saja ya, di kanan kiri dia tidak terlalu berubah. Tapi itulah kelemahan TN, walaupun dia full HD, tapi kalau masih TN ya memang agak nggak nyaman di mata ya. Cuman bagusnya dia itu sudah anti glare, jadi nggak mantul ya, enak di mata, tetap adem. Dan kita lihat di bagian atas ini ada privacy ya, jadi aman. Saat kita tidak menggunakannya, kita tutup saja seperti ini. Dan webcamnya ini kualitasnya ya biasa banget ya, masih HD, tapi ya lebih baik pakai webcam eksternal lah kalau memang mau terlihat lebih profesional. Sekarang kita ke performa. Dia menggunakan Ryzen 3 7320U ya Kang, prosesor AMD 7000 series yang baru rilis untuk tahun 2023 ini. Memang penamaannya agak aneh, 7 artinya tahunnya tahun 2023, 3 artinya Ryzen 3, 2 artinya dia menggunakan Zen 2 arsitekturnya ya. Padahal sekarang kan sudah Zen 4, tapi tidak mengapa, urusan AMD maksudnya. Dan 0 itu segmentasi, dan U itu artinya dia menggunakan TDP 15 sampai 28 watt. Dia memiliki kartu grafis onboard Radeon 610M, dan RDNA-nya juga yang sudah Gen 2 ya. Jadi memang sudah lebih baik grafisnya. Dan juga ada AV1 untuk decoder, seperti Akang tadi lihat, dia memutar video 4K itu sangat mulus ya. Mudah sekali bagi dia untuk memutar video itu. Dari hasil benchmark juga, dia mengungguli laptop bekas terakhir yang saya review. Memang jauh berbeda, tapi harganya kan mirip-mirip ya Kang. Jadi Akang bisa perhatikan performa memang sudah lebih baik. Hasil tes saya atau pengujian saya, pemakaian saya sehari-hari juga menunjukkan hal itu. Dia memang lebih cepat, lebih snappy gitu ya, lebih baik. Dia bisa kita pakai untuk editing video sederhana, rendering full HD, video 17 menit, rendernya cuma 12 menit. Buat main game juga, saya gaya-gayaan main game Valorant, tembak-tembakan itu saya dicoba di 1080p atau full HD dengan setting medium dan low, itu masih anteng. Walaupun nanti setelah 30 menit dia akan panas ya, akan terasa panas laptopnya dan kipasnya akan terus meraung-raung, tapi masih bisa digunakan, masih sangat bisa digunakan. Dan secara umum ketika kita tidak memaksa laptop ini, dia akan tetap adem gitu, tidak ada keluaran panas dari kanan kiri. Memang panas itu ada di bagian belakangnya saja dan juga dari sini, dari bagian bawahnya sini ya Kang. Jadi kanan kiri dan telapak tangan kita itu merasa tetap adem saja. Ada fitur yang menarik juga, ini kita bisa tekan begini lalu dia akan muncul indikator baterai, padahal ini kondisi dari shutdown ya Kang. Jadi kita tidak perlu lagi mengira-ngira berapa sih ini laptop, berapa persen gitu ya. Sangat bagus. Jadi dengan harga 6 juta Kang mendapatkan laptop baru, tipis, port banyak, full HD, bisa buat sehari-hari, tapi juga layar belum IPS, keyboard biasa saja buat saya, dan RAM tidak bisa di upgrade. Untuk perbandingannya laptop bekas, tentu Akang bisa melihat di blog dksepterian.com atau di channel ini ya, banyak sekali yang harganya setara atau di bawahnya, plus minus tentu. Tapi kalau misalnya Akang ingin laptop baru yang bisa di upgrade, masih AMD juga, saya terpikirnya adalah Lenovo V14 G2.
Dia menggunakan Ryzen 3 5300U. Rilisan baru juga, RAM-nya bisa di-upgrade, ada port LAN-nya, bisa dual storage. Kekurangannya ya layarnya masih HD dan TN juga. Dia lebih tebal, lebih berat, baterai lebih kecil. Kemudian DDR-nya juga masih DDR4. Webcam juga tidak bisa diharapkan dan mungkin material juga agak berbeda. Jadi silakan Akang timbang-timbang sendiri. Dan saya benar-benar berterima kasih kepada Akang semua yang sudah berlangganan dan menonton video-video Diki Septerian. Karena berkat Akang semua, saya bisa merasakan juga, ikut merasakan mereview atau mengulas laptop baru. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam Diki Septerian.